Pernah kepikiran nggak sih, gimana caranya kita bisa tahu persis berapa banyak vitamin C dalam suplemen yang kita minum? Atau berapa kandungan zat besi dalam sebongkah batu dari tambang? Nah, jawabannya itu ada di sebuah teknik kimia yang keren banget yang bekerja di balik layar hampir di semua industri, mulai dari farmasi sampai pertambangan. Ini dia tantangannya. Gimana caranya kita mengukur satu zat spesifik kalau zat itu kecampur sama banyak hal lain? Ini tuh kayak mencoba menghitung berapa sendok teh gula yang ada di dalam secangkir kopi yang sudah diaduk. Susah kan? Tapi ternyata solusinya itu cerdas banget dan bisa dilakukan dengan peralatan lab yang kelihatan yang klasik ini. Kuncinya, kita pakai satu bahan kimia yang sudah kita kenal banget untuk ngobrol sama bahan kimia misterius tadi, sampai si misterius ini mau ngasih tahu ada berapa banyak dirinya di sana. Teknik inilah yang kita sebut sebagai titrasi redox. Ini adalah sebuah metode analisis yang super akurat, dan semua kekuatannya berasal dari salah satu proses paling dasar di alam semesta, perpindahan elektron. Intinya sih, konsepnya lumayan simpel. Kita ambil satu larutan yang takarannya udah kita tahu pasti, lalu kita teteskan pelan-pelan ke sampel yang mau kita ukur. Dengan ngitung berapa banyak larutan yang kita butuhkan sampai reaksinya selesai, kita bisa tahu persis jumlah zat yang kita cari. Gampang kan? Nah, sihir di balik semua ini adalah jenis reaksi kimia yang spesifik banget. Namanya reaksi reduksi oksidasi, atau biar singkat kita sebut aja redox. Coba bayangin deh, ini kayak tarian kimia. Ada satu molekul yang memberikan elektron, itu namanya oksidasi. Terus ada pasangannya yang menerima elektron. Itu namanya reduksi. Selalu terjadi bersamaan, gak bisa pisah. Tapi, supaya pengukurannya ini akurat banget, nggak boleh ada kesalahan sedikit pun. Para ahli kimia harus menyetarakan tarian ini dengan sangat teliti. Setiap langkah ini penting banget buat mastiin semua atom dan muatan listriknya seimbang. Jadi, hasil hitungan kita di akhir nanti benar-benar pas dan bisa diandalkan. Oke, jadi di setiap titrasi redox ada 3 pemain utama. Masing-masing punya peran yang krusial. Pemain pertama adalah titran. Anggap aja ini mistar pengukur kita. Ini adalah larutan yang konsentrasinya udah kita tahu dengan sangat presisi. Selanjutnya ada analit. Nah, ini target kita. Zat misterius yang pengen kita cari tahu ada berapa banyak jumlahnya. Dan yang terakhir, sang pemberi sinyal, yaitu indikator. Tugasnya simpel. Dia bakal diam aja selama reaksi berlangsung, tapi begitu reaksinya selesai, dia akan langsung berubah warna secara dramatis buat ngasih tahu kita. Dan inilah momen puncaknya. Namanya titik akhir. Tetes demi tetes, titran terus bereaksi dengan analit. Tapi, begitu semua analitnya habis, satu tetes terakhir dari titran itu jadi jomblo, nggak punya pasangan reaksi lagi. Nah, tetesan inilah yang bikin indikatornya berubah warna secara permanen, seolah-olah teriak, "Stop, pengukuran udah selesai." Oke, kita udah ngerti cara kerjanya. Sekarang pertanyaannya, buat apa sih repot-repot ngelakuin ini semua? Ternyata, prosedur lab yang kelihatannya simple ini punya dampak yang gede banget di dunia nyata loh. Teknik dasar ini ternyata serbaguna banget. Cukup dengan mengganti jenis bahan kimianya, misalnya pakai permanganat atau iodin, para ilmuwan bisa mengadaptasi metode ini untuk mengukur berbagai macam zat yang berbeda. Jadi, ini kayak punya satu resep dasar dengan banyak rasa. Metode yang pakai iodin ini contoh yang bagus banget. Di iodimetri, kita langsung pakai iodin buat ngukur zat kayak vitamin C, tapi di iodometri pendekatannya lebih licik. Analitnya kita buat memicu pelepasan iodin dulu, baru iodin yang lepas itu kita ukur. Dengan cara ini, kita jadi bisa ngukur hal-hal lain. Contohnya, kadar oksigen di dalam air. Keren kan? Di bidang lingkungan, teknik ini penting banget buat mastiin air di sekitar kita bersih dari polusi. Pindah ke sektor energi, ini dipakai buat kontrol kualitas. Biar bahan bakar nabat yang kita pakai itu stabil dan performanya maksimal. Dan tentu saja, ini yang mungkin paling dekat sama kita sehari-hari. Di industri makanan dan obat-obatan, teknik ini jadi penjamin mutu. Biar apa yang tertulis di label itu benar-benar sesuai sama isinya. Jadi, setelah melihat semua ini, kenapa ya satu teknik lab ini bisa jadi sepenting itu buat dunia modern kita? Jawabannya adalah karena kemampuan luar biasa teknik ini untuk mengubah sesuatu yang nggak kasat mata, reaksi kimia, menjadi angka yang pasti dan bisa dipegang. Angka-angka inilah yang menjamin obat kita aman, lingkungan kita bersih, dan makanan kita berkualitas. Dari zat besi yang terkubur di dalam bumi sampai vitamin di makanan kita, titrasi redox membuat yang tak terlihat jadi terukur. Dan itulah hebatnya ilmu kimia.